Selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafandi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang marketing information system. Materi yang saya dapat dari buku Principle Marketing dari Kotler. Nah, di sini kita bicara tentang customer insight, yaitu pemahaman mendalam tentang pelanggan. Intinya, kalau perusahaan itu mau menciptakan nilai dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, maka perusahaan itu harus tahu dulu apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumennya. Eh, dengan adanya customer insight ini, perusahaan itu tidak hanya akan menebak-nebak, tapi bisa membuat keputusan pemasaran berdasarkan data dan fakta yang ada, sehingga produk atau layanan yang ditawarkan nantinya lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, ini adalah marketing information system. Itu tuh merupakan sistem yang digunakan oleh manajer pemasaran untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Jadi sistem ini tuh mencakup data internal perusahaan, marketing intelligence yang diperoleh dari pemantauan lingkungan pasar, serta marketing research yang dilakukan melalui riset khusus seperti survei konsumen. Informasi yang dikumpulkan kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan manajer, dianalisis dan dimanfaatkan untuk memperoleh insight mengenai pasar dan pelanggan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang lebih tepat dan strategis. Nah, ini masuk ke contohnya. Pada slide ini ada dua konsep yang mau dibahas dulu, yaitu yang pertama marketing intelligence dan marketing research. Kalau marketing intelligence ini merupakan aktivitas perusahaan dalam memperoleh informasi dari lingkungan eksternal secara berkelanjutan. Nah, contohnya pada tempat saya bekerja, yaitu pada PT Expam Jaya. Jadi perusahaan itu tuh memantau masa berlaku paten obat dari perusahaan lain. Jadi informasi ini tuh penting agar perusahaan perusahaan itu dapat mengetahui peluang yang ada di pasar dan menyusun strategi yang lebih kompetitif. Jadi Expam Jaya ini adalah perusahaan yang memproduksi obat generik. Obat generik itu sendiri adalah obat paten yang sudah habis masa patennya. Nah, di sini kita penting untuk memantau kapan dan berapa lama lagi obat paten itu habis masa patennya, agar kita bisa masuk ke dalam produk tersebut nantinya. Nah, yang kedua itu adalah eh, marketing research. Ini kegiatan riset yang dilakukan secara spesifik untuk menjawab permasalahan tertentu. Nah, ini contohnya itu eh, perusahaan itu, Hexmam Jaya itu meluncurkan suplemen kesehatan yang baru. Nah, dalam hal ini, perusahaan itu tuh melakukan survei atau kuesioner dulu kepada konsumennya melalui marketingnya yang mengirimkan obat-obat itu ke apotek. Jadi, perusahaan itu tahu preferensi konsumen itu. Jadi, eh, keputusan yang diambil nantinya itu bisa didasarkan pada data yang akurat. Jadi tidak hanya sekedar membuat produk saja tanpa melibatkan konsumen yang ada. Ini adalah internal database dan analitik. Pada bagian ini eh, yaitu pemanfaatan data internal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu menganalisis data penjualan historis di berbagai wilayah geografis untuk lihat pola, tren, dan perbedaan kinerja antar daerah. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui wilayah mana yang memiliki potensi pasar terbesar, produk mana yang paling diminati, serta menentukan strategi pemasaran dan distribusi yang efektif berdasarkan data yang ada. Jadi data ini bisa kita lihat di lobby Expam Jaya. Itu ada data-data dari penjualan produk, produk apa yang paling laku,
dan masih banyak data lain yang bisa kita lihat itu ditampilkan di lobby Expam Jaya. Eh, Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.